Oke, welcome back to Kedai Jajar YouTube channel. Kali ini kita mau nonton apa sih namanya? Oh ya, Inside Out yang kedua ya di Cinema XX1 Bogor Square. Yes, sir. Nanti kita lanjut lagi ya. Langsung cetak tiket ya. Oke, Cinema XX1. Langsung cetak tiket. Benar. Oke, langsung kita cetak tiket. Inside Out 2. Jadi kita sendiri. Kita lanjut lagi dia pas masuk ke studio. Oke guys, sebelum kita lanjut masuk ke studio untuk nonton film Inside Out kedua nih, boleh di subscribe dulu ya ke Kedai Jajar YouTube channel edisi nonton bioskop. Bukan ya? Studio 2 Inside Out yang kedua tentang anxiety. Sudah 1, studio 2. Udah nggak ada orang. Udah. Ini kosong. Oh, ada beberapa orang. Oke, kita di depan harusnya. Berarti emang sepi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Pasti kita review film. Ya, jadi udah selesai nonton film Inside Out kedua ya. Jadi sekarang tuh apa namanya? Tentang karakter barunya anxiety lah. Apa namanya, ada 4 karakter baru ya di Inside Out 2. Jadi karakter barunya itu ada anxiety, terus ada malu, ada Envy, sama Dark Secret. Kalau yang tadi itu kan namanya apa sih? Malu, terus bete, sama apa sih satu lagi itu? Embarrassment, Envy, Envy itu Envy. apa? Rasa jealousy. Oh, iri ya. Tapi lebih ke keinginan pengen jadi someone else gitu. Iya. Iya. Jadi 4 itu pokoknya kalau di Indonesianya: iri, cemas, malu, sama apa namanya, sama tadi itu ya. Nah terus ada satu lagi, nenek-nenek, dia itu memori ya, kenangan ya. Cuman belum boleh keluar terus, jadi karena dia masih belum waktunya lah, masih beberapa tahun lagi lah itu, jadi memori yang bisa dipanggil. Nah ya petualangannya jadi gitu. Ini tentang anxiety kan, jadi dia yang menguasai itu hanya lah, menguasai perjalanan film. Jadi kalau sekarang tentang dia pemain apa sih namanya itu tadi ya? Hoki. Oh ya, hoki. Jadi pengen masuk ke grup orang-orang yang kerennya lah gitu, cuman dengan pemikiran anxiety-nya yang tinggi. Bahkan 5 sifat awal tuh, marah, joy, senang, terus sedih. Apalagi sih ya sifatnya tuh? Jijik sama takut. Sempat dibuang semua dibuang lah gitu. Jadi mereka berjuang untuk ngambil karakter aslinya gitu. Nah di perjalanan dibuangnya itu, dia juga ketemu sama karakter apa namanya sih yang disimpan ya sama si itu. Salah satunya adalah Dark Secret ada. Siapa aja tadi tuh yang di dalam itu? Itu memori-memori yang udah lama dia buang lah, istilahnya memori dia zaman dia masih kecil, kesukaan dia masih kecil lah. Ada yang mungkin apa ya, kalau yang suka nonton itu apa ya, yang Pouchy ya, itu. Pouchy, sejenis Dora. Ada si Lens sama si Dark Secret yang terakhir. Di situ juga ada post credit juga ya. Post creditnya itu tentang apa namanya? Ya itu sih, cuman nanya ke si Dark Secret, apa Dark Secret yang dibuat sama si ininya. Namanya siapa lagi, udah lupa. Riley. Riley. Nggak taunya cuman apa namanya? Bolongin karpet. Ya itu aja sih untuk review film Inside Out 2. Yang penting tentang animasi yang lumayan keren sih. Cuma sayangnya kita salahnya tuh kemarin lupa nonton film yang pertama dulu, jadi agak-agak ngebuang. Tapi sebenarnya ya tentang anxiety kalau ini, jadi dia masuk umur 13 tahun, masuk ke klub hoki dan jadi anxiety gitu. Anxiety yang menguasai lah, yang lain dibuang dulu. Tapi berakhirnya tetap happy ending. Langsung masuk rating. Apa yang mau perlu aja. Nah itu kan cerita tentang emosi-emosinya. Nah ini kan kenapa relate banget sama zaman sekarang kan, istilahnya kan ini emang lagi apa namanya istilahnya, ngangkat banget lah istilahnya emoji-emoji yang sekarang ada. Banyak mental illness yang ada lah di sekitar kita istilahnya lah. Nah itu keren banget ini filmnya, apa namanya, bisa memvisualisasikan bagaimana anxiety itu muncul bahkan sampai ke fisik gitu ya, sampai ke keluhan fisik itu real banget gitu, maksudnya sampai saking, jadi si anxiety ini kan warnanya jingga ya, padahal dia warnanya jingga loh istilahnya kan, harusnya dia cheer up lah gitu istilahnya, kayak joy gitu kan, joy kan warna kuning gitu kan, tapi dia tuh saking
ya karena sifatnya itulah istilahnya si emojinya ini dia kecemasan ya, dia sampai itu ada di suatu scene itu dia tuh sampai menampilkan beragam ke probabilities atau misalkan kayak kemungkinan buat si Riley ini bisa apa yang terjadi menimbulkan kecemasan itu timbul dia kayak dimunculin gitu sampai banyak banget gitu, saking itu mungkin yang dibilang overthinking kali ya. Bahkan itu di suatu scene itu jadi si Riley-nya itu lagi mau menjelang tidur, tapi itu scene si siapa namanya, kalau si anxiety bilangnya itu projection. Padahal itu belum kejadian, gitu, tapi dia udah proyeksiin sampai istilahnya hal-hal terburuk si anxiety jadi kayak punya anak buah banyak banget. Itu anak buahnya sampai kayak aduh aku capek nih harus menggambarkan probabilitas istilahnya kemungkinan si Riley akan bla 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 bla, pokoknya yang banyak banget itu gitu. Terus serunya lagi problem solve-nya di sini keren banget ya, maksudnya kenapa sih orang bisa timbul rasa cemas itu dari apa, pemicunya itu apa. Ternyata kalau di film ini itu kayaknya kayak simple banget sebenarnya. Jadi trigger si utamanya si cemas ini datang itu ketika jadi Riley itu kan punya temen kayak best friend banget gitulah, ada dua namanya Brie sama Grace. Nah mereka tuh sama-sama di dalam satu tim hoki. Iya. Best friend lah gitu selama. Jadi kan mereka ceritanya SMP lah ya. Nah suatu hari tuh mereka dapat kemenangan di sekolahnya mereka, terus ada salah satu pelatih terkenal kayaknya ya. Pelatih terkenal tuh SMA. Siapa sih namanya, Robert tadi ya. Oh iya. Terus dia bilang undang ke itu summer camp hoki gitu kan. Karena mereka penampilan terbaiknya. Nggak tahu gimana ya, kayaknya nggak terlalu ngeh juga pas di awal tuh. Akhirnya mereka bertiga itu ceritanya ikut terus di jalan perjalanan menuju summer camp itu tuh tiba-tiba nggak tahu antara bertiga itu si Riley, si Brie sama si Grace itu entah siapa yang keceplosan nih duluan ya. Kayaknya si Brie nggak pertama si Riley kan dia kayak ngomong tentang kita akan keberhasilan bersama tim elang ini gitu, tapi si berdua tuh yang temennya kayak ngasih ekspresi gini kan, ngasih ekspresi di jidat nih kalau itu kebaca gitu kan, yang tentang itu kan maksudnya kan. Iya, jadi di situ tuh udah kebaca gitu, sama-sama ngebaca. Jadinya ada yang kalau yang temennya Riley bilang itu kayaknya nggak mungkin kalau misalkan ini kayaknya ada yang rahasia dari gua gitu. Nah bagi temannya si Riley ini kayaknya si Riley tahu kalau kita lagi ngerahasiain sesuatu dari dia gitu, ekspresi itu sih sebenarnya. Katanya terus ketahuan lah si Brie sama Grace itu ternyata mau pindah SMA gitu, tanpa diketahui si Riley-nya. Kayak kalau kita zaman sekarang oke gitu, tapi di dalam hati tuh kayak nggak apaan nih gitu kan, maksudnya kok gitu. Akhirnya malah kayaknya di situ. Jadi ke dalam keseharian kita atau kebiasaan kita gitu ya, sifat-sifat kita tuh pasti ada. Itu kan dari ketakutan, terus ada panic attack sebenarnya gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya biasa di kita gitu. Kalau misalkan lagi ada pikiran atau lagi stres apa, sebelum tidur kita kepikiran terus gitu. Terus kalau misalkan lagi ada yang bikin anxiety banget atau misalkan overthinking banget gitu, jadi bahkan susah napas gitu, masuknya ke panic attack gitu. Pokoknya ya ini yang diambil dari kesadaran kita sekarang yang lagi tinggi-tinggi sih. Sekarang kan emang tingkat mental health kita atau stres dan bahkan anak-anak yang udah dialami dalam anak-anak juga gitu, apalagi orang-orang dewasa. Ini sifat-sifat yang keseharian kita lagi gitu, yang lagi diangkat sama Inside Out juga. Tapi dari post credit tadi sih kemungkinan ada Inside Out 3 ya, kemungkinan nih dari Dark Secret jadinya itu masih ada memori Dark Secret juga loh ini. Jadi timnya sekarang sebenarnya ada yang aktif 9 karakter sifat sama memori 10 sama Dark Secret harusnya 11 jadinya. Tapi nanti kita lihat lagi dah Inside Out 3 atau enggak. Jadi kan emang di sini juga bukan artis ya, bukan artis terkenal yang diangkat, tapi diangkat itu ceritanya tentang masuk-masuknya ke dunia anak-anak remaja sekarang lagi. Udah cerita aja lah tentang apa lagi. Pokoknya pas akhirnya tuh penutupnya itu kan dari situ kan, istilahnya wow triggernya itu dari situ. Ternyata gila, kita udah nungguin kayak apaan sih kalau kan saya tuh penasarannya di film ini ya. Gimana sih maksudnya orang-orang anxiety itu harus diapain gitu, maksudnya dia kan sampai pas terakhir itu parahnya itu sampai napasnya itu kan memburu banget ya, sampai satu-satu gitu kan, karena dia juga lagi udah pikiran macam-macam tuh kayak pecah gitu. Jadi di klimaksnya itu kayak gitu, si Riley itu udah kayak aduh harus gimana, jadi panic attack itu sampai kayak jantungnya itu dugupnya sampai kenceng banget, terus keluar keringetan sampai udah nggak bisa nangis lagi kayak gitu karena saking paniknya gitu kan. Akhirnya tapi di situ ya ampun itu dia rilis itu ya udah rilis. Pada akhirnya sebenarnya pemikiran tentang joy sih, tentang kesenangan, tentang kebahagiaan yang jangan sampai dilepas dari kita gitu. Itu pokoknya karakter panic attack banget lah, keringetan, pokoknya ketakutan sampai nggak bisa napas, bahkan setelah Tony Stark dan segala macam itu kan karena panic attack. Nah itu nanti tervisualisasikan dengan baik banget gitu akhirnya sih, bagaimana anxiety di tubuh seseorang itu bisa divisualisasikan, itu keren banget tadi keren banget Disney keren banget. Ya anxiety, pokoknya kalau anxiety sebenarnya butuh ketenangan aja sama ingatan memori-memori yang baik, itu aja gitu sih. Karena dan nggak ada yang bisa dibuang memori. Jadi tadi kesalahan di si Joy juga, yang karakternya ceritanya paling baik di sini gitu. Dia menyadari paling positif. Dia menyadari ternyata apa yang gue lakuin ini selama ini untuk ngebentuk Riley dengan apa yang dia ingin gitu, ternyata salah.
nggak ada memori yang bisa dibuang atau harus dibuang, semuanya Udah, memori ya menyatukan. udah, sama-sama gitu. Ya udah. Pemikiran awalnya kan cuma Riley tuh I'm a good person gitu kan, yang diyakini Menurut Joy dan mereka itu terus yang terbaik gitu. ketika NCT bikin karakter baru, dia NCT berpikir kalau yang ketakutan itu harus langsung dia selesaikan saat itu juga gitu kan. Akhirnya pemikirannya malah ya setelah udah terbentuk ya NCT itu bukannya sesuai harapan NCT juga, ya terjadi malah dia berpikirannya I'm not good enough gitu, aku tidak pernah akan cukup gitu. Jadi salah juga. Nah dari situ si Joy juga udah mulai menyadari kalau ternyata apa yang gue lakuin selama ini ngebentuk karakter Riley itu nggak bisa kayak gitu, harus semua pengalaman hidup dia harus menyatu semua gitu. Jadi bikin nilainya positif semua. Naik turun kayak kita manusia aja segitu aja. Udah rating deh. Gila keren, cuman ininya cuman acceptable, all the feelings. Ya ampun, ya udah, tapi kan nggak semudah itu ya pasti ya teman-teman yang istilahnya yang mengalami itulah istilahnya, tapi ya udah yakinlah semuanya itu apapun gitu, misalkan istilahnya ya kebahagiaan, kesedihan, rasa cemas itu ya udah diterima. Malu, iya, saya memang marah, saya memang malu, saya memang udah terima aja memang itu. Udah waktunya. Memang gitu. ya memang udah. Waktunya marah, waktunya sedih-sedih. Kayak udah istilahnya memang ya udah kalau memang ngerasain marah ya sudah nggak apa-apa gitu, kalau malu ya iya gitu kan. Jadi ya udah, tapi semua itu dengan adanya itu jadi memperbaiki diri kan istilahnya, dengan adanya ya udah nggak apa-apa kok itu istilahnya, intinya terus kitanya tetap nggak apa-apa gitu kan istilahnya, nggak ada yang berubah gitu istilahnya kan. Itu kan apalagi kalau misalkan si anxiety ada itu kan emang udah terjadi belum kan, diingetin masih oh iya belum ya udah itu cuma pikiran kamu gitu, cuma kayak diingetin itu pikiran lu doang gitu, diingetin lagi gitu. Terlalu berlebihan juga nggak bisa ya, terlalu overjoy gitu kan, itu kan overset juga nggak boleh gitu kan istilahnya, over scared juga nggak bisa gitu. Bahkan di sini yang best banget itu ya si embarrassment ya. Oh iya. Dia padahal tadinya kan dia selalu malu gitu ya, tapi di sini dia jadi ada kebaikannya di itu. Membantu si emoji yang set ya untuk mengembalikan memori-memori baiknya si Riley itu sih. Keren juga tadi, padahal dia selalu menutup diri tuh malu-malu terus gitu, sampai layar untuk memunculkan emojinya si Riley itu sampai ditutup sama dia gitu. Sampai saking malunya itu rasa emosinya tuh besar banget sih malu. Ya we can be a perfect person gitu, tapi kita tetap akan bertahan di be a good person aja gitu. Ya semua sifat natural kita yang nggak akan bisa ada yang tertutup atau yang dilebih-lebihin, semuanya sesuai porsinya masing-masing, itu aja sih. Ketika marah-marah, ketika sedih-sedih, ketika senang-senang gitu. Cuman ketika memang kita lagi down banget, lagi hancur-hancurnya kita ingat aja ada memori baik ternyata di selama kehidupan kita. Itu aja sih poin utamanya. Ketika kita lagi down banget, jangan tetap berpikir positif dengan semua memori yang kebaikan-kebaikan kita gitu. Menyenangkan perlu loh, gitu. Ternyata perlu ada sedih, ternyata perlu ada takut. Itu ada scene yang salah satu scene yang keren. Oh, ternyata rasa takut itu juga perlu loh dibutuhin. Ntar ada deh. Pokoknya kalau kalian itu yang nonton ada deh, keren banget itu. Kalau kalian ngeliat itu pasti wah itu rasa takut itu memang harus ada. Ya udah, memang kenapa kalian nggak punya sih gitu kata si apa namanya scared itu gitu. Film ini jadi ngubuk-ngubuk perasaan. Soalnya yang apa yang di film ini semuanya kita rasain gitu aja sih. Kita rasain. Nggak tahu ya kalau di point of view ini kan kita udah maksudnya udah besar ya. Itu kan filmnya buat anak-anak remaja. Iya. Nggak tahu kalau anak-anak gimana point. Tapi anak-anak sekarang juga pasti udah kayak gitu semua, karena kan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi juga mereka jadi anxiety dan rasa kecemasan dengan hal-hal yang biasanya dirasain harusnya sama orang dewasa, sekarang mereka udah rasain lebih dulu gitu. Cuman kayaknya kalau buat orang dewasa kayaknya ini highly recommended lah. Iya. Maksudnya highly recommended. Maksudnya buat kayak pembelajaran diri kita lah istilahnya, atau mungkin di sekitar kita lah istilahnya ya yang punya kayak gitu istilahnya ya bisa lihat itu gitu. Lihat itu ya. Ini karena film ya, jadi kayaknya langsung blast gitu cepet banget perputaran emosinya. Tapi kalau misalkan memang kenyataannya ya time will kill lah istilahnya, waktu itu yang akan menyembuhkan sendiri gitu, dengan menerima intinya. Ya kan kalau yang bahasa kerennya, kalau misalkan ada permasalahan sepertinya sangat rumit di kehidupan kita, nggak usah terlalu buru-buru untuk diselesaikan, tenang aja, nanti juga waktu dan segala macam situasinya akan menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Itu aja sih, tenang aja pokoknya. Ya kalau di Islam kita kan punya sang pencipta gitu, ada yang ngatur semuanya. Kalau di kita menjadi lebih rileks aja. Bahkan kerennya di Inside Out 2 ini setnya nggak terlalu set ya. Jadi si sedihnya itu tidak terlalu sedih gitu. Kan kalau yang di satu kan karena dia kayak gloomy banget gitu kayak. Kalau di Inside Out 1 pokoknya konsentrasinya ke set jadi yang menguasai karakter si Riley karena masih kecil. Nah, di sini yang menguasai karakter si Riley adalah si Anxiety, itu aja sih. Semuanya dibuang-buangin juga sama kayak si Set itu. Sama ada lucu ya yang tentang puberti ya, semuanya habis tuh udah. Meja itu habis udah, under construction udah semuanya nggak ada, itu joy apa itu sedih itu nggak ada. Terus scared aja nggak ada, terus disgusting sering itu keluar dia dan lain sebagainya. Oh keren deh. Mas watch movie. Iya, dia jadi emang segala umur, kecil bahkan sampai orang tua juga harusnya dia nonton juga. Iya, maksudnya film dalam. Keren. Pasti dapat semua, kita yang nonton pasti dapat semua. Disney keren. Ya, berapa? Rating ya? 9/10. Iya. Keren banget. Iya, 9 juga. Emang oke filmnya. Emang kita udah nantiin juga gitu. Karena ya udah masuk ke kehidupan kita semua. Kalau kita sambil nontonnya sambil berpikir lah ya gitu. Pokoknya dapat semuanya. Mungkin harus nonton lagi kalau lebih dapat lagi ya. Nanti kalau ada yang ngajak nonton lagi kita pasti. Oke, thank you for watching this video. Nanti kan video-video kita selanjutnya di nonton bioskop lainnya. Ada yang mau tambahin? Apalagi ya. Oh iya.
tambahin satu. Iya. Di Inside Out kedua ini jadi istilahnya ini penyadaran dirinya Joy ya. Istilahnya kayak kita tuh kayak yang nomor satu tuh kan istilahnya ya Joy itu ya is always joy gitu. Maksudnya dia selalu aja berpikir positif gitu. Di yang Inside kedua dia ada nangisnya. Iya, kebaikan. Dia menyadari. Kebaikan menyenangkan itu emang harus ada, cuman ya akhirnya ternyata nggak bisa semuanya tentang bukan tentang kesenangan gitu, tentang ya be yourself aja. Until next video kita jajal YouTube channel. Jangan lupa di subscribe, like juga videonya. Ditunggu-tunggu lagi video-video kita nonton bioskop lainnya. Ini lagi di basement parkiran Bogor Square. Udah, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next video.